Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini saya Made Sukadana Karang kembali hadir dalam dialog Harmoni Bali. Ya, sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu penyakit yang dialami seorang wanita tentunya. Mengenal kanker indung telur atau kanker ovarium. Itu yang akan menjadi topik kita pada sore hari ini. Tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Dr. KD Yudi Saspriana, SPOG Onkologi. Dia adalah konsultan kanker ginekologi. Om Swastiastu, Dr. Yudi. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Dok? Baik, Sehat selalu ya? sehat. Sehat selalu tentunya. Dok, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kanker indung telur. Mengenal kanker indung telur atau kanker ovarium. Ini sebegitu pentingnya masyarakat harus mengetahui bahwa kanker indung telur atau kanker yang sering dikenal dengan kanker ovarium ini sendiri juga sangat berbahaya bagi kita semua tentunya. Kenapa topik ini begitu penting diangkat, Dok, sore hari ini? Oke, terima kasih, Bli. Jadi kenapa kita mengangkat topik ini? Satu, karena kanker ovarium itu angka fatalitas ya, atau angka kematian itu tinggi. Baik itu di Indonesia, di seluruh dunia. Pada wanita, keganasan pada wanita, dia menempati urutan pertama fatalitas. Jadi begitu pasien datang, umumnya dalam stadium lanjut, karena itu tadi, dia sering di awal itu tanpa gejala, ataupun kalaupun ada gejala, dia menyerupai gejala keluhan lain. Jadi sering diabaikan, datang dengan keluhan yang sudah stadium yang sudah lanjut, yang akhirnya berdampak pada tidak optimalnya kondisi pasien untuk menerima terapi, baik itu pembedahan maupun terapi yang lain seperti itu. Jadi sangat yang perlu istilahnya kita bersama pahami bahwa setiap wanita itu ada risiko untuk terkena kanker ovarium. Jadi istilahnya lifetime risk atau risiko sepanjang hidupnya itu sebesar 1,5 kali. 1,5 kali. 1,5 kali. Setiap wanita Ya, memiliki resiko. Apalagi kalau yang bersangkutan ada istilahnya mutasi pada gen-gen tertentu, itu akan lebih meningkatkan risikonya lagi. Jadi kalau sudah mengalami kondisi kanker ovarium ini tentu ancaman ke depannya itu yaitu fatalitas rate-nya itu sangat tinggi. Itu harus kita pahami bersama. Jadi ketika kita berbicara tentang angka fatalitas yang kata dokter ini nomor 1 di dunia, ini termasuk juga di Indonesia juga data yang kita miliki juga cukup tinggi juga, Dok. Betul. Jadi kalau kita melihat data di Indonesia khususnya ya, di Indonesia khususnya dia kanker ovarium itu secara angka kejadian namanya, jadi kejadian itu per tahun, itu per 5 tahun dia menempati urutan kedua setelah kanker leher rahim. Namun kalau untuk angka kematiannya dia menempati urutan pertama. Jadi angka kesintasan atau angka harapan hidupnya sangat rendah sekali. Jadi begitu dia terdiagnosis mungkin tidak sampai 12 bulan atau 18 bulan sudah mengalami kekambuhan dan kondisinya juga akan semakin menurun seperti itu. Ini dokter mengatakan ini datang dengan stadium lanjut tanpa gejala seperti itu. Tidak bergejalakah kanker ovarium itu yang dirasakan oleh setiap wanita, Dok? Iya, jadi kalau gejala sebenarnya gejala pasti ada. Gejala pasti ada. Cuman dia menyerupai, itu istilahnya kita mimicking. Jadi bicara mungkin seperti perut penuh, rasa tidak nyaman di ulu hati, kadang-kadang ya nyeri sekenanya di perut bagian bawah, yang mungkin seringkali diabaikan. Gitu. Mungkin dianggap kondisi mungkin terlalu capai atau terlalu lelah atau ada dampaknya dengan kondisi yang lain. Jadi begitu dia tumor itu muncul dan dia mengalami penyebaran, karena umumnya penyebarannya itu melewati sistem sirkulasi peritoneum namanya, dinding dalam perut. Jadi sangat cepat sekali. Dia akan mengikuti aktivitas pernapasan kita, sel-sel itu bergerak. Oleh karena itu ya seringkali datangnya udah nyebar kemana-mana. Jadi ketika gejala itu datang, seseorang yang sudah ada mengarah ke kanker ovarium itu bisa beraktivitas seperti biasakah, Dok? Kalau di awal-awal mungkin akan tetap sama mungkin aktivitasnya. Tetap sama? Kecuali dia sudah menyebar ke tempat lain, ke organ lain begitu ya, ke paru atau ke hati, ya mungkin sudah akan terpengaruh sesak nafas dan tidak akan mungkin bisa beraktivitas normal ya. Itu yang harus diwaspadai. Betul. Ketika gejala-gejala tersebut
menyerang seseorang Betul, seperti itu. betul. Baik, Dr. Yudi, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kita harus mengenal kanker indung telur atau kanker ovarium. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertanya lebih banyak lagi ataupun bertanya mengenai seputaran topik kita pada sore hari ini di 0361894800 dan juga di 0361894801. Sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bagaimana kita harus mengenal kanker indung telur atau kanker ovarium. Dan masih bersama Dr. KD Yudi Saspriana. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Nanti kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894841. Kalau tadi Dr. Yudi mengatakan ini cukup mencengangkan juga ya dok ya. Kalau kita melihat data ya dok ya. Kanker ovarium, kanker nomor 2 setelah kanker serviks seperti itu, tetapi fatalitasnya bahkan nomor 1 yang harus diketahui, yang harus diwaspadai. Karena ini kalau kita berbicara tentang gejala ini, bahkan kanker ini tanpa gejala, tetapi ketika datang dengan stadium lanjut seperti itu. Betul. Edukasi yang sangat yang harus diberikan kepada setiap wanita seperti itu dok ya. Ya betul. Jadi pentingnya untuk mengenali gejala-gejala awal itu tadi. Gejala-gejala awalnya itu ya rasa penuh di perut, gitu. Apalagi maaf kalau si wanita ini obes gitu ya, agak gemuk, gitu. Mungkin saru lah ya. Artinya apa karena saya gemuk ini atau karena sakitnya. Jadi ya dianggap hal yang biasa, apalagi kalau dia sibuk dengan aktivitas kesehariannya kadang-kadang terabaikan. Nanti ya agak lemas, mungkin karena saya kecapean seperti itu ya, kan terus berulang, kan seiring waktu terus berjalan, proses pertumbuhan kanker juga berjalan. Gitu. Jadi ya mungkin pentingnya istilahnya apa ya, walaupun sampai saat ini belum ada modalitas atau upaya-upaya pencegahan yang menghasilkan hasil yang baik untuk kanker ovarium, beda dengan kanker serviks. Jadi upaya pencegahan deteksi dininya ada seperti pap smear dan sebagainya. Tapi kalau ovarium modalitasnya ada, tetapi belum memberikan hasil yang optimal. Artinya misalkan dari pemeriksaan USG atau pemeriksaan dari darah penanda tumor itu ya bisa dikerjakan, tetapi tidak memberikan hasil yang baik. Dan di seluruh dunia pun belum disepakati kira-kira modalitas apa sih yang sensitif begitu ya untuk mendeteksi, belum juga ketemu. Jadi ya mungkin pesannya adalah kalau ada gejala atau rajinlah memeriksakan diri paling tidak setahun sekali. Apalagi sekarang di era seperti sekarang ya akses dengan asuransi nasional pemerintah itu BPJS juga sudah semakin mudah, dokter juga sudah semakin banyak, fasilitas kesehatan semakin berkembang. Pelayanan tinggal sekarang apa istilahnya, keinginan dari dalam untuk meluangkan waktu sedikit untuk memeriksakan diri. Seperti itu. Jangan ditunda ya dok ya, betul, ketika gejala-gejala tersebut dirasakan oleh seseorang. Tetapi banyak juga yang belum mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud dengan kanker hidung telur atau yang sering juga diketahui kanker ovarium ini sendiri dok. Ya baik, jadi kanker indung telur itu adalah keganasan yang mengenai salah satu atau kedua indung telur. Jadi indung telur itulah organ yang berada di sebelah rahim. Ya, jadi bentuknya mungkin ya beberapa kepustakaan menyebutkan seperti buah almond gitu. Ukurannya mungkin tidak lebih besar dari 1,5 hingga 2 cm. Jadi organ inilah yang mengalami membesar, baik bisa dari bagian kulit luarnya atau epitel namanya, atau bisa dari sel germ selnya atau dari sel stromal sex coat namanya. Jadi ada tiga lokasi dia bisa menjadi kanker. Ada 3 lokasi yang bisa menjadi kanker ini sendiri. Ini di mana sebenarnya letak indung telur pada tubuh seorang wanita itu sendiri, dok? Indung telur itu dia dekat dengan rahim, ya, dia digantung istilahnya dengan ligamen ya, dengan ligamen dia menempel di rahim dan dia diberikan makanan oleh pembuluh darah besar yang langsung turun dari pembuluh darah utama yang keluar dari jantung atau dari aorta, baik yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Jadi utamanya dia mendapatkan suplai makanan dari pembuluh darah itu, walaupun sebagian kecil dia dapat juga dari rahim seperti itu. Jadi ya dia letaknya dekat dengan rahim ya, si indung telur ini, kedua indung telur ini. Nah, kecuali pada kondisi-kondisi dia mengalami gangguan, mengalami pembesaran atau ada hal-hal patologis atau ada hal yang abnormal lainnya, dia mungkin bisa berubah posisinya, bisa agak lebih jauh dari rahim seperti itu.
Ya, ini menyerang kedua indung telur. Berarti sebelum menyerang keduanya, ini menyerang salah satukah indung telur dari seorang wanita, Dok? Dia bisa Atau mengenai bersamaan seperti itu? salah satu, satunya normal bisa. Mhm. Bisa mengenai kedua-duanya juga bisa, akibat dia memang dari awal sudah muncul di keduanya atau mengalami penyebaran awalnya dari satu indung telur dulu, dia menyebar ke yang sebelahnya juga bisa. Mhm. Jadi mana-mana saja bisa, dan itu akan menentukan stadium. Kalau dia hanya di satu indung Oke. telur, mungkin stadiumnya masih stadium 1, tapi ya istilahnya klasifikasinya 1A begitu. Tapi kalau Oke. dia sudah mengenai kedua indung telur, dia 1B disebutnya. Jadi itu akan menentukan upaya-upaya penata laksanaan atau pengobatan berikutnya. Jadi apakah dia Ya. 1A atau 1B seperti itu. Oke, kita juga memiliki gambar yang akan kita tayangkan Baik. saat ini. Oke, kita akan saksikan terlebih dahulu. Kita punya tayangan. Baik, jadi dari gambar di sebelah kiri itu ada tanda panah. Jadi lokasi organ kandungan itu dia di rongga panggul ya, jauh di perut bawah bagian di dalam lagi ya. Iya. Kemudian kalau kita perbesar itu nanti di sana ada rahim. Ya, rahim itu letaknya di tengah dia, satu sentral ya. Nah, di sebelahnya itu ada indung telur. Bisa kita lihat di gambar yang di atas, sebelah atas itu gambar skematik. Jadi indung telur itu dihubungkan dengan istilahnya ligamen ya yang menyambungkan dia dengan rahim. Oke, maaf, seperti kepala banteng itu, Dok? Betul, Aha. betul. Itu dua indung telur ya, Dok, ya? Di sebelah atasnya itu ada saluran telur atau istilah ininya tuba dia ya, tuba. Jadi tempat di mana proses pembuahan itu terjadi nanti di sana. Seperti Oke. itu kurang lebih. Iya. Yang paling di bawah itu Gambar asli itu gambar itu asli, aslinya ya, Dok, ya? dari laparoskopi. Jadi penampang dari sebelah belakang. Jadi yang di bawahnya itu adalah usus itu. Di bawah itu usus besar yang mengarah keluarnya ke anus. Nah, yang putih itulah ovarium. Ya, bentuknya seperti itu kurang lebih. Jadi ukurannya tidak lebih dari 2 sentian lah pada wanita usia reproduksi. Itu yang gambar yang pada seorang wanita yang sehat kah, Dok? Betul, Yang sehat. betul. Oke. Yang bawah itu yang sehat. Ada gambar lagi lainnya kah? Oke, baik. Itu yang harus diketahui ya. Tadi kita sudah melihat secara sekilas saja ya tentang bagaimana indung telur di dalam tubuh seorang wanita seperti itu ya, Dok, ya. Dok, ini seperti dokter sampaikan ini sendiri, ketika menyerang satu saja indung telur tetapi gejala itu diabaikan, itu akan menyerang ke indung telur lainnya kah? Iya, ya bisa. Bisa, jadi kalau dia awalnya di satu indung telur mengalami proses pertumbuhan. Jadi secara konsep kalau kita bicara keganasan, dia yang bermasalah itu faktor pertumbuhan. Jadi faktor sel istilahnya yang paling kecil di sebuah organ itu dia bertambah besar itu tidak terkendali. Yang kedua, seharusnya tubuh punya mekanisme untuk mengerem dengan namanya tumor suppressor gene. Proses pengereman ini seperti kita setir sepeda motor atau mobil, ada gas rem itu berjalan imbang. Kalau ini gasnya aja yang bertambah terus, faktor bertumbuh, sedangkan yang ngerem itu nggak berfungsi dia. Kalau sudah begitu, harusnya tubuh punya mekanisme lagi untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tadi, namanya repair. Namun proses repairnya juga akan kalah ya, karena saking hebatnya pertumbuhan tadi. Dan terakhir proses bunuh diri ya, sel-sel yang rusak diharapkan karena dia tidak sesuai dengan lingkungan yang normal, dia harusnya mati, tapi ya tidak berjalan juga proses ini. Jadi ya akan makin terus bertumbuh. Nah, bertumbuhnya ini dia akan bisa menyebar ke yang lokal namanya di sana, bisa ke rahimnya, bisa ke indung telur sebelahnya, atau menyebar yang jauh, misalkan kemana, ke hati bisa, ke usus bisa, atau ke paru-paru, atau bahkan ke otak juga bisa. Tapi memang semakin jauh dia akan semakin kecil persentasenya dibandingkan dia lokal. Tapi kembali lagi tergantung jenis selnya. Ada banyak jenis sel. Jadi sel-sel tertentu itu justru dia di lokal di organ yang berdekatan itu sangat kecil, tapi dia begitu cepatnya menyebar lewat pembuluh darah ke organ yang lebih jauh, misalkan di otak atau di paru seperti itu. Jadi setiap wanita yang sudah mengarah ke kanker ovarium ini sendiri akan berbeda-beda penata laksanaannya, Dok? Beda-beda. Jadi penata laksananya akan tergantung nanti Stadiumnya. tergantung juga nanti usianya si wanita, dan misalkan dia masih mengharapkan kehamilan seperti itu. Kemudian tergantung jenis sel juga nanti. Ada beberapa jenis sel tertentu yang kira-kira respon dengan kemoterapi seperti itu ya, mungkin tindakan operasinya tidak mesti harus seagresif mungkin.
Kemudian makin ke sini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada namanya terapi target, kemudian ada namanya imunoterapi juga, itu bisa menjadi kombinasi yang baik untuk bagaimana mencegah kekambuhan yang lebih jauh ya, artinya kalaupun dia kambuh ya lebih jauh lagi dari kanker ovarium. Usia juga berpengaruh di sini, Dok? Untuk masalah Kanker penata ini laksanaan. penata Betul. laksanaannya. Usia kadang-kadang, karena kalau kita lihat, kalau memang kita lihat kepustakaan lama itu mungkin berkaitan dengan usia yang makin tua, 60 tahun, 70 tahun memang akan semakin meningkat. Tapi makin ke sini ya katakanlah 3-5 tahun terakhir ini banyak di usia-usia muda. Usia muda artinya usia reproduksi, ya dia belum menopause sudah mengalami kondisi ini. Kadang-kadang ya si wanita ini belum hamil gitu ya, sudah menikah tapi belum hamil, jadi sangat berharap akan fungsi reproduksi, dia ingin hamil ya. Nah, di sana kita harus menjelaskan bahwa terapinya menjadi tidak standar. Jadi tidak apa-apa, itu pilihan pasien dengan sudah dijelaskan bahwa ada risiko kekambuhan seperti itu. Oke, usia juga mempengaruhi terhadap jenis sel yang dimiliki? Betul. Jadi kalau ada namanya tipe yang non epitel, yang saya sebut tadi, epitel kan ada di luar ya, pembungkus dari indung telur tadi. Ada yang di bagian lebih dalam namanya sel germinal, ada juga namanya sex coat stromal. Nah, itu kalau usia muda ya 20 tahun. Yang masih produktif seperti itu? 20 tahun, nah kecenderungannya secara statistik dia tipenya adalah tipe germinal tadi yang lebih dalam lagi. Dia istilahnya tumor padat ya. Memang secara perabaan tumornya akan padat, dan umumnya dia tipe-tipe sel ini lebih sensitif terhadap kemoterapi. Jadi lebih cepat dia mengecil, hasilnya lebih baik, dan angka keberhasilan kehamilannya juga lumayan pada kondisi-kondisi. Tapi tergantung juga stadium. Kalau makin tinggi ya tentu akan lebih berat ya. Dibanding dengan usia-usia yang sudah bisa dikatakan ya, betul. Lebih dewasa seperti itu. Kalau usia yang lebih tua itu dominannya dia tipe yang itu, yang tadi, yang di luar itu kulit atau bagian luar dari indung telur tadi, tipe epitel namanya. Tapi cenderungnya pertumbuhan sel itu sangat cepat, kambuhnya sangat cepat juga, dan beberapa tipe itu cenderung tidak terlalu bergeming dia dengan kemoterapi. Ya hanya mungkin pingsan aja, selnya tidak betul-betul mati. Suatu saat dia bisa akan kambuh lagi. Apakah ada perbedaannya, Dok, penata laksanaannya ketika kita berbicara tentang usia yang sudah tua, bisa dikatakan, dengan jenis sel yang berbeda juga dengan usia produktif, tetapi ketika gejala itu muncul, mereka sudah terlebih dahulu. Wah, ini saya jangan-jangan mengarah ke kanker ovarium lebih duluan melakukan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti itu, Dok? Ya, bisa saja. Jadi ketika sudah mengalami keluhan atau gejala itu ya sebaiknya segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya beliau. Jadi akan dilakukan serangkaian pemeriksaan nantinya, pemeriksaan secara umum ya pasien, maupun nanti dengan pemeriksaan imaging atau pencitraan, entah dengan USG atau CT scan seperti itu, maupun termasuk penanda darah. Kemudian nanti mengenai penata laksanaannya secara garis besar dia ada 5: pembedahan, kemudian kemoterapi, kemudian nanti ada bisa dengan imunoterapi namanya, bisa dengan terapi target. Ya, terapi target itu berdasarkan jenis-jenis sel yang jenis-jenis kerusakannya di jalur yang mana seperti itu. Terakhir mungkin bisa dengan terapi hormonal seperti itu. Itu bisa dikombinasi, salah satu, salah dua, maupun kelimanya bisa dikombinasi. Tapi tergantung lagi nanti apakah tercover atau tidak dengan asuransi. Karena terapi target, imunoterapi itu mungkin sudah mampu laksana di Indonesia, tetapi ya biayanya sangat mahal. Sangat mahal. Dan itu harus berkelanjutan sampai mungkin seumur hidup pasien. Berarti lebih awal diketahui, ini penata laksanaannya juga lebih gampang, dalam artian tidak membutuhkan biaya yang lebih besar lagi, seperti itu, Dok? Betul. Jadi kata kuncinya adalah deteksi dini. Deteksi dini. Nah, seperti itu. Deteksi dini. Bagaimana caranya mendeteksi dini kanker indung telur, nanti kita akan bahas lagi ya, Dok ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361898400 dan juga di 0361898401. Di sesi berikutnya Anda boleh berkonsultasi bersama Dr. Yudi atau Dr. KD Yudi Saspriana. Beliau adalah konsultan kanker ginekologi. Bagaimana mengenal kanker indung telur atau kanker ovarium masih menjadi topik kita di sesi berikutnya. Kami akan kembali saat lagi.
Ya, mengenal kanker indung telur atau kanker ovarium masih bersama Dr. KD Yudi Saspriyana, konsultan kanker ginekologi. Kembali hadir di Dialog Harmoni Bali sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Dok, bagaimana, apakah ada deteksi dini kanker indung telur ini sendiri bagi seorang wanita? Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jadi untuk deteksi dini yang betul-betul ideal itu belum ada, belum disepakati. Karena itu tadi, perjalanan penyakit dari kanker ovarium ini sangat banyak. Beratnya kita menuju suatu tempat itu jalan pintasnya banyak sekali, lebih dari 10 jalan pintas. Oke. Beda dengan kanker leher rahim, jadi tujuannya itu jelas, jalannya hanya cuma satu. Jadi kita motongnya itu bisa di beberapa tempat. Sedangkan kanker ovarium itu banyak faktor yang bisa menyebabkan banyak. Jadi mulai dari masalah gennya itu sendiri, masalah sistem pertahanan tubuh, faktor macam-macam ya. Jadi sangat sulit untuk menentukan suatu modalitas atau apa istilahnya pemeriksaan yang bisa dijadikan standar untuk deteksi dini. Tetapi digarisbawahi bahwa tidak ada salahnya untuk rutin melakukan pemeriksaan ya. Mungkin ya setiap tahun atau 2 tahun sekali. Apalagi kalau si wanita ini memiliki riwayat ibunya atau bibinya gitu ya, dengan atau saudara sekandungnya dengan kanker indung telur mungkin sama, kanker payudara ataupun kanker usus. Apalagi kalau saudaranya ini menderita kanker tersebut di bawah usia 40 tahun. Lebih waspada lagi, tidak ada salahnya yang bersangkutan ya tiap tahun lah, 2 tahun sekali begitu periksa. General check up seperti itu, Dok? Apalagi, ya betul. Apalagi dengan semakin kemajuan teknologi ada namanya konseling genetik. Misalkan ibunya atau kakak perempuannya kanker indung telur atau kanker payudara begitu. Ya kalau memang ada biaya lebih dapat dilakukan konseling genetik, nanti dilihat sel-sel mana yang berkaitan dengan itu yang bermasalah. Nanti kalau misalkan anaknya sudah cukup, dia tidak berharap lagi pada fungsi reproduksi, dapat dilakukan upaya-upaya mitigasi, mencegah. Misalkan diangkat saluran telurnya atau mengkonsumsi pil kontrasepsi secara rutin. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu upaya protektif yang melindungi dari kanker indung telur seperti itu. Oke, dokter mengatakan ini genetik juga berpengaruh, berarti penyebab dari kanker ovarium ini sendiri salah satunya adalah faktor genetik, Dok? Ya, jadi mungkin kalau tepatnya bukan penyebabnya, jadi faktor risiko. Faktor risikonya? Faktor risiko yang sangat-sangat menentukan itulah genetik. Baik genetik yang sudah dibawa dari begitu ya, si wanita ini lahir ataupun yang didapat selama kondisi dia selama perjalanan hidupnya. Ya, jadi itu bisa berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dari sel-sel di indung telur itu yang tidak terkontrol. Seperti itu. Selain faktor resiko genetik, ini ada faktor-faktor lainkah yang bisa menyebabkan seseorang mengalami kanker indung telur, Dok? Iya, faktor risiko yang lainnya misalkan umur ya. Seiring umur dia akan ada risikonya meningkat juga. Kemudian nulipara atau belum pernah memberikan memberikan kelahiran yang hidup yang bertahan itu ya. Kemudian ada namanya endometriosis, tumbuhnya sel-sel endometrium di luar endometrium itu. Dan terakhir ya ini masalah genetik tadi. Nah, faktor lain yang masih diperdebatkan artinya di suatu institusi, di kelompok studi dikatakan sebagai faktor risiko, sedangkan yang lain membantah, misalkan obesitas, kegemukan, kemudian infertilitas atau ketidaksuburan pada seorang wanita itu bisa menjadi salah satu faktor. Ataupun menggunakan pil-pil yang mengandung hormon. Jadi misalkan sudah menopause, ingin supaya gejala menopause tidak terlalu berat begitu, mengkonsumsi pil, nah itu juga bisa menjadi faktor risiko. Gaya hidup juga salah satu? Ya, gaya hidup yang disebutkan itu merokok ya. Merokok, kemudian merokok itu dapat meningkatkan risiko kanker yang tipenya ada namanya tipe musin seperti itu. Itu yang berdasarkan data ilmiah. Kalau yang lain-lain belum termasuk ada beberapa beberapa mitos penggunaan talek. Kan beberapa wanita menggunakan talek pupur itu ya. Bedak itu bedak, ya. Beberapa kelompok studi menyatakan sebagai faktor risiko, kelompok yang lain mengatakan tidak. Tapi sampai saat ini belum establish, artinya belum tidak sebagai faktor risiko dia. Hanya mungkin pendapat-pendapat kelompok-kelompok tertentu saja. Walaupun deteksi dini kanker indung telur itu belum
bisa diketahui secara pasti Niki sendiri. Ini bagaimana bisa mengetahui seseorang itu, seorang wanita khususnya bisa saja terkena kanker indung telur, Dok? Ya, jadi kalau untuk mengetahui secara pasti diagnostik itu istilahnya ya harus dengan hasil pemeriksaan di bawah mikroskop ya, selnya bagian organ yang terkena itu diperiksa di bawah mikroskop. Tentunya sebelum mencapai ke sana akan ada keluhan nanti ya, keluhan perut membesar, sesak nafas, gangguan buang air besar, gangguan buang air kecil dan seterusnya. Pemeriksaan fisik ya, artinya pemeriksaan kita itu kita bisa mendapatkan perutnya membesar, ada cairan di dalamnya. Termasuk kita melakukan pemeriksaan imaging atau pencitraan itu entah dengan USG ya jelas kita lihat bisa ada tumor. Apalagi kalau sudah penyebaran di tempat lain ya, di hati, di paru-paru akan terlihat bintik-bintik tumor atau istilahnya nodul-nodul itu bisa. Nanti bisa dikonfirmasi dengan penanda tumor. Jadi penanda tumor itu diambil dari darah, nanti bisa mengenali, oh kalau ini yang meningkat penanda tumor A, kemungkinan tipe tumornya ini. Kalau penanda tumor yang ini, kemungkinan tipe tumornya ini, itu ada nanti. Seperti itu. Jadi semua data itu kita ramu ya, kita bisa mendiagnosis, mengatakan oh ibu dengan kecurigaan kanker indung telur stadium awal, stadium lanjut. Jadi langkah-langkahnya itu sesuai dengan diagnosis kita di awal seperti itu. Oke. Ketika gejala-gejala tersebut menimpa seseorang, kemudian ada yang menarik di sini adalah konseling genetik. Kapan sih seorang itu harus melakukan konseling genetik itu sendiri, Dok? Konseling genetik itu mulai booming ya. Mungkin para pemirsa atau beli ingat dengan Angelina Jolie ya. Angelina Jolie. Jadi dia melakukan apa istilahnya di payudaranya, mastektomi seperti itu. Jadi kalau kapan kita melakukan konseling seperti tadi, kalau dia misalkan secara silsilah begitu ya, silsilah baik yang sebaya maupun yang di atasnya dia ada menderita kanker. Katakanlah ibunya atau ayahnya juga boleh misalkan dengan kanker usus diderita sebelum usia 40 tahun begitu. Saudara perempuannya atau saudara laki-lakinya dengan kanker usus. Apalagi di usia di bawah 40 tahun ya dapat dipertimbangkan konseling genetik. Jadi konseling genetik itu harus menyadari bahwa nanti dampak dari hasilnya itu. Jadi tidak mungkin begitu hasilnya keluar kita positif ini kita diamkan kan tidak mungkin. Harus ada aksinya. Karena harapannya ke depannya untuk mencegah biar jangan sampai dia jatuh ke tahap kanker. Jadi nggak bisa kalau konseling genetik itu hanya sekedar konseling diperiksa-periksa, oh ini positif udah diamkan ya nggak. Untuk apa kan begitu. Jadi pentingnya adalah action berikutnya. Jadi apakah saya harus melakukan upaya ini dan jelas. Dan itu butuh konseling. Jadi perlu istilahnya penjelasan yang lebih mendetail. Nah, kalau ada kriteria-kriteria tadi ya dapat dipertimbangkan konseling genetik. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ya dengan misalkan secara finansial gitu ya, keuangan berlebih, saya ingin tahu, saya ingin kondisinya ya boleh-boleh aja. Dok, ini kalau kita hubungkan dengan kanker ovarium ini sendiri ada pengaruhnya nggak sih, Dok, pada kesuburan seorang wanita, Dok? Ya, jadi menjadi faktor risiko dia beli ya tepatnya ya. Jadi faktor risiko. Didahului sebelumnya ya maaf tidak subur atau infertil begitu ya. Jadi bisa meningkatkan risiko untuk terkena kanker ovarium. Jadi kan misalkan faktor infertilnya berada di pihak wanita gitu, mungkin bukan di pihak pria, di pihak wanita. Karena kan kalau untuk kesuburan itu kan tidak hanya satu pihak wanita saja, laki-laki juga memegang peranan untuk bisa hamil atau tidak ya. Jadi faktor ini ada di pihak wanita dan dia mengalami gangguan di indung telurnya. Jadi namanya istilahnya ya. Ya itu tadi tidak berfungsi dengan baik sistem reproduksinya, ya itu akan bisa meningkatkan risiko untuk menjadi kanker ovarium di kemudian hari. Dan perjalanan pun kronis, tidak begitu jauh itu langsung terjadi, enggak. Mungkin butuh waktu 5, 10 tahun, 15 tahun mungkin bisa. Jadi kalau sudah ada seperti itu ya tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk periksa beli. Jadi reguler periksa lah seperti itu. Jadi pemeriksaan itu tidak menunggu kita mempunyai gejala sajakah? Baiknya. Sebaiknya seperti itu. Dengan diketahui ada risiko-risiko tadi ya. Jadi dengan risiko ini dan ini ya tidak ada salahnya. Apalagi sekarang kan zamannya serba era digital ya. Apa-apa kita tinggal googling aja udah dapat. Jadi mungkin ya artinya kita bisa waspada lah. Karena makin ke sini entah kenapa ya di zaman itu mungkin beda dengan 10-15 tahun yang lalu, kejadian keganasan itu semakin bertambah dan bertambah ya. Entah karena itu yang masih dalam penelitian, jadi mungkin ujung-ujungnya lah genetik ya. Genetik ini makin
makin pengaruh genetik itu semakin besar ya di sana. Jadi dengan semakin meningkatnya case atau kasus-kasus Ya, yang terjadi saat ini ya, semua orang juga harus aware terhadap betul, kanker ovarium ini sendiri ya, Dok betul. ya. Jadi Dengan melakukan hal-hal tersebut. betul, apalagi dia memiliki yang bersangkutan wanita ini memiliki faktor-faktor risiko tadi ya tidak ada salahnya diluangkan waktunya. Karena sekali lagi kata kuncinya tidak lain dan tidak bukan deteksi dini. Cuman memang belum ada deteksi dini yang ideal untuk kanker ovarium. Belum ada deteksi dini. Artinya dengan lakukan USG kita bisa tahu ya belum Iya. tentu. Karena itu tadi perjalanan penyakitnya itu sangat kompleks, banyak faktor yang bisa menyebabkan. Jadi kita blok di sini ya bisa aja ada kejadian di blok di jalan yang lain. Jadi ya sangat sulit. Tapi ya apapun itu ya tidak menurunkan upaya-upaya kita untuk melakukan deteksi dini. Berarti ada hal yang juga perlu diketahui oleh pemirsa ketika sudah divonis kanker ovarium, ada pengobatan untuk kanker ini, Dok. Ya ada. Itu pengobatannya itu secara Yang 5 itu? ya, jadi secara garis besar yang saya sebutkan 5 tadi ya, pembedahan dengan kemoterapi, terapi target namanya berdasarkan jenis kelainan di level selnya, terapi imunoterapi, kemudian ada terapi hormonal, maupun bisa juga dengan radiasi. Mungkin pada kondisi-kondisi sudah penyebaran di tempat jauh, misalkan di kelenjar getah bening di leher, ya bisa kita radiasi di sini seperti itu, ataupun di otak seperti itu. Berarti ketika seorang yang sudah divonis kanker ovarium dengan gejala-gejala yang dimiliki, kemudian dengan stadium yang dimiliki, penata laksanaannya, pengobatannya juga akan berbeda-beda nantinya. Betul. Sekali lagi. Berbeda-beda. Berbeda. Dia. Jadi memang lini pertama itu dia adalah pembedahan dikombinasi dengan kemoterapi. Pembedahan dengan kombinasi kemoterapi. Kemo. Kalau si wanita ini atau pasien berada di stadium awal. Itu stadium berapa, Dok? Stadium 1 ataupun stadium 2 awal. Kalau dia berada pada stadium 1 katakanlah begitu, atau 1A begitu, pembedahan itu sudah cukup. Pada sebagian besar tipe sel ya. Pembedahan dengan pembedahan cukup, tinggal melakukan pemantauan. Tapi sayangnya sangat sulit atau sangat jarang ya menemukan pasien pada stadium A. 1B, 1C itu pembedahan dikombinasi dengan kemoterapi. Namun dengan kecanggihan atau kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dapat ditambahkan terapi target tadi, imunoterapi juga bisa masuk. Tapi sayangnya terapi target dan terapi imunoterapi ini belum di cover sepenuhnya oleh asuransi nasional kita. Harus mandiri, dia swasta penuh. Kalau sudah stadium lanjut, katakanlah stadium 3 atau bahkan stadium 4, ya pembedahan tidak menjadi lini pertama lagi. Jadi mungkin yang lebih bergerak di sana adalah kemoterapi, termasuk tadi terapi target juga sangat menjanjikan dari penelitian-penelitian yang sudah berjalan, termasuk imunoterapi juga. Cuman yang sayangnya itu tadi ya belum tercover. Biayanya sangat mahal, sangat mahal. Karena tidak bisa obatnya itu hanya untuk sebulan 2 bulan, harus berkelanjutan. Itu yang menjadi problemnya. Oke, baik. Bagaimana dengan mereka yang ketika divonis kanker ovarium tetapi memiliki juga penyakit yang lainnya, bisa dikatakan demikian, Dok? Penyakit yang lain yang bisa dikatakan yang berpengaruh juga terhadap penata laksanaannya itu sendiri. Ya, karena dengan angka kesejahteraan ya, angka artinya istilahnya wanita-wanita lebih penyakit metabolik, katakan misalkan dengan kencing manis, dengan hipertensi, tensi tinggi, itu beberapa studi mengatakan dapat sebagai faktor risiko. Jadi akan semakin mempersulit jadi nantinya. Karena kan ujung-ujungnya nanti masalah ke jantung dia. Pemberian kemoterapi juga menjadi tidak optimal, termasuk ketika dilakukan pembedahan bisa terjadi restriksi. Jadi misalkan tidak boleh operasi lama, karena operasi kanker kan tidak sejam 2 jam, mungkin bisa berjam-jam. Nah itu akan mengalami optimalisasi, karena pada kanker indung telur itu kalau kita lakukan operasi harus diyakini bahwa tidak ada sisa tumor di dalam. Kalau bisa kita operasi bersih kita operasi. Itu akan mempengaruhi harapan hidup si pasien. Nah, kalau misalkan pasien ada kondisi penyulit yang lain, misalkan masalah di jantung, kencing manis, nah operasi tentu tidak akan bisa berlama-lama karena berkaitan dengan nanti proses pemulihan atau recovery setelah operasi, seperti itu. Jadi tindakan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Apakah menyelesaikan atau dengan penyakit metaboliknya ataukah dengan penyakit kanker ovariumnya yang akan dilakukan? Iya, Bli. Jadi kalau untuk menjalani pembedahan, kemoterapi, maupun terapi target dan imunoterapi itu ada syarat-syaratnya. Termasuk pembedahan misalkan harus gula darahnya optimal, tensinya terkontrol,
kemudian apa namanya hal-hal lain fungsi ginjalnya juga baik, baru kita bisa lakukan pembedahan. Jadi memang harus dikontrol, diobati dulu istilahnya begitu ya. Sampai dia baik, baru bisa kita kerjakan pembedahan atau bisa kita kerjakan kemoterapi seperti itu. Jadi harus terkontrol dulu, Betul. baru dilakukan penata laksanaan atau pengobatan dengan kanker ovarium ini Betul. sendiri ya dok ya. Betul. Ini tidak terlalu lamakah nantinya dok? Ya Berpengaruh tergantung. nggak sih dok? Iya pengaruh. Jadi kalau pada kanker ovarium, apalagi yang tipe epitel namanya, waktu itu sangat berpengaruh. Jadi makin dia tertunda lama, penyebaran makin cepat, Iya. kemudian ya nanti hasilnya juga tidak akan optimal, baik itu operasi, kemo juga tidak optimal. Jadi ya mungkin kalau si pasien ini sudah terkontrol, sudah dengan obat sebelumnya, ya bisa kita cepat ya, melakukan. Tapi kalau masih kita melakukan regulasi, perbaikan-perbaikan, ya tentu akan menunda, akan terjadi kemunduran terapi definitif jadi. Baik, baik. Baik Dokter Yudi, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kita harus mengenal kanker indung telur atau kanker ovarium. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda bisa berpartisipasi bersama kami kembali di 0361898400 dan juga di 0361898401. Kami akan kembali saat lagi. Baik, terima kasih. Kita masih di Harmoni Bali. Bagaimana mengenal kanker indung telur atau kanker ovarium? Masih bersama Dr. KD Yudi Saspriana. Dia adalah konsultan kanker ginekologi. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841. Dok, kalau dokter tadi mengatakan ini ada hal yang perlu kita ketahui ketika penata laksanaan baik itu pembedahan, kemudian kemoterapi, imunoterapi, ada terapi target dan target hormonal ini sendiri. Kemudian yang akan menjadi pertanyaan, kanker ovarium atau seseorang yang sudah divonis kanker ovarium bisa sembuh nggak sih dok? Ya. Kenapa dok? Ya susah jawabnya, susah artinya begini. Jadi kalau kita jawab yang sesungguhnya ya akan menurunkan mental pasien ya. Iya. Jadi secara konsep kalau kita bicara kanker mungkin kita kurang pas ya kalau kita bicara sembuh sehat, seperti kita menyembuhkan apa ya, batuk pilek gitu, minum flu sembuh ya oke sembuh. Gitu. Tapi kalau kanker kita mungkin tepatnya berbicara bicara tentang harapan hidupnya, artinya bisa bertahan berapa lama, melewati 5 tahun lah dulu dengan kankernya, oke bisa lanjut ke 5 tahun kedua dan seterusnya. Karena ini akan berkaitan dengan satu stadium, makin rendah stadiumnya, katakanlah stadium 1 dia bisa melewati 5 tahun itu bisa 90%. Artinya kalau ada 100 pasien kanker ovarium dengan stadium 1, 90 orang bisa melewati 5 tahun. Dia bebas kanker ya. Dia antang-antang aja bisa kerja, merawat keluarga. 10% atau 10 orangnya kambuh dalam waktu 5 tahun. Stadium 2 ya akan lebih rendah lagi, sekitar 65 sampai 70%. Stadium 3 lebih rendah lagi, 40%, apalagi stadium 4 paling tinggi 20% ya. Pengalaman saya tidak terlalu banyak, tapi pengalaman saya kalau sudah stadium 3, stadium 4 hampir belum ada yang bisa melewati 5 tahun. Tapi kalau stadium 1 banyak yang bisa melewati. Jadi kita tidak berbicara tentang kesembuhan, tetapi survival, bisa dikatakan ini seperti itu dok? Betul, survival, artinya bertahannya itu seberapa lama begitu. Tergantung itu dari stadium terapi optimalnya, sesuai optimal enggak yang kita berikan. Yang ketiga yaitu kembali lagi nanti ada namanya tipe sel. Jenis-jenis sel tertentu akan cepat istilahnya ngeredek, cepat kambuhnya itu. Cepat sekali. Apa yang menyebabkan kekambuhan bisa begitu cepatnya terjadi pada seseorang dok? Itu tadi tergantung tipe sel. Ada tipe sel, ada namanya tipe sel, katakanlah namanya misalkan high grade serous seperti itu ya. Apa itu dok? High grade serous tipe dari epitel yang dari luar dari luar bagian luar dari ovarium tadi. Ada namanya yang tipe derajat tinggi itu ya, kita sebut high grade, itu cepat sekali menyebar. Baru selesai operasi, selesai kemoterapi, 2 bulan lagi udah munculnya nggak tanggung-tanggung di paru-paru, di hati. Dan itu sangat membuat ya pasien mengalami pukulan telak ya, sudah merasa operasi sudah optimal, sudah kemo sudah optimal, biaya sudah keluar banyak, muncul lagi. Ya itu kembali ke tipe sel tadi.
Ya, makanya itu pentingnya kita melakukan kombinasi terapi tadi terapi target itu spesifik dia. Jadi sudah dipikirkan oleh para istilahnya para ahli kanker ovarium ini, ahli genetik dan sebagainya. Kalau dia kelainannya di tipe ini, di sel di gen yang tipe ini, cocoknya diberikan ini. Itu akan lebih memperpanjang angka ketidakkambuhan. Tapi sayangnya cenderung pengobatannya mahal ya, belum tercover. Nah, itu menjadi tantangan. Ya mungkin kita optimis ke depannya pasti akan dipikirkan oleh pemangku kebijakan untuk bisa memasukkan obat-obat tadi dalam formularium. Jadi kita harus dukungan dari keluarga juga sangat berpengaruh terhadap seseorang yang sudah divonis kanker ovarium ini sendiri, Dok. Betul, Beli. Jadi dukungan keluarga, orang terdekat itu sangat luar biasa. Karena ya kalau siapapun divonis kanker itu pasti akan serasa runtuh mungkin ya. Serasa sudah mungkin bayangan di depannya ya saya akan meninggal gitu ya. Jadi betul-betul kalau dia mungkin sudah berkeluarga, ada suami, anak-anak begitu ya, itu sangat penting. Kalau pengalaman saya, pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Jadi suatu encourage, semangat ya menjalani semuanya. Tapi begitu dia merasa sendiri, alone gitu ya akan lebih berat dia semua. Jadi harapan hidup seseorang yang sudah divonis dengan kanker indut telur ini sendiri, sekali lagi ini tergantung dengan stadium yang dimiliki atau yang tergantung stadium ya. Jadi faktor yang paling utama itu stadium. Jadi kasarnya makin tinggi stadium ya angka harapan hidupnya akan lebih rendah ya. Karena satu, risiko kambuhnya juga akan lebih tinggi. Kedua, kemampuan kita untuk mereseksi, mengangkat tumor-tumor yang sudah terlanjur nempel di mana-mana yang tidak karuan-karuan itu juga akan sangat sulit. Tidak mungkin kita kerja operasi sukses tapi pasien tidak hidup kan, juga tidak lucu. Jadi kita hanya bisa mengangkat tumor yang bisa kita lakukan pengangkatan saja. Ya. Sisa tumor ya kita nanti berikan kemoterapi, ada terapi target dan seterusnya. Harapannya kan bisa mengecil ya atau bisa hilang. Tapi ya resiko kekambuhannya juga akan makin. Karena tumor itu intinya sel tumor itu sel kanker ya, bukan tumor, sel kanker itu dia membelahnya sangat cepat. Sel kalau membelah itu ada waktunya, Beli. Ada membelah. Ya membelahnya sesuai urutan. Tapi kalau sel kanker itu membelahnya nggak tanggung-tanggung. Bisa doubling, bisa 4 kali lipat, 5 kali, cepat ya. Bertumbuh sangat cepat. Dan melebihi kecepatan kerja obat kemoterapi pada beberapa sel. Itu yang menyebabkan kanker ovarium ini, walaupun secara data ini kanker nomor 2 setelah kanker serviks, tetapi fatalitasnya nomor 1. Bahkan di dunia ya, Dok. Ya di dunia, data dunia memang seperti itu. Untuk kanker kandungan ya, kanker pada organ kandungan seperti itu. Ini nggak bisa dilakukan penghambatan sel, jenis sel yang agar tidak cepat menyebar seperti itu, Dok? Ya, jadi ahli-ahli itu sudah memikirkan ya. Karena kan pasti ingin menyelamatkan wanita lebih banyak. Bagaimana? Jadi sedang diteliti kira-kira dengan menggunakan terapi gen, termasuk imunoterapi yang lebih luas, sehingga bisa memberikan hasil yang lebih optimal, mendekati hampir 100%. Dan itu sedang berjalan. Jadi mungkin kemarin 3 tahun terakhir yang saya baca itu COVID itu merusak semua penelitian. Banyak penelitian itu stuck jadinya, berhenti karena COVID. Kan tidak mungkin kita melakukan penelitian. Jadi setelah ini dicabut, pandemi dicabut, ya mereka sedang berjalan lagi untuk mengumpulkan sampel penelitian yang representatif. Sedang berjalan. Dan mudah-mudahan ke depannya ya di Indonesia, di Bali, di negara kita ini, terapi-terapi yang standar yang berlaku di dunia itu bisa mulai kita aplikasikan. Karena itu jujur sangat-sangat membantu nantinya. Artinya mudah-mudahan sih ke depannya data yang ada itu bisa berbicara lebih banyak di level stakeholder. Jadi nanti obat ini bolehlah masuk formularium. Itu kan sangat membantu sekali. Tapi ya memang di sisi lain biayanya sangat mahal, Beli. Mahal sekali. Ya, baik. Dengan penata laksanaan yang diberikan ataupun seperti yang dokter sampaikan ataupun kombinasi kepada pasien ini sendiri, kemudian dukungan dari keluarga, tentunya ada hal-hal yang perlu disampaikan juga dari pelayan kesehatan seperti dokter-dokter ini sendiri kepada mereka untuk agar ayo dong jangan menyerah seperti itu, Dok. Ya, jadi buat mungkin
pesannya mungkin kita bagi dua ya untuk yang belum sakit ya, mudah-mudahan sih tidak sakit ya wanita. Ya kita harapkan ya rajin memeriksakan diri, meluangkan waktu, apalagi kalau ada faktor risiko tadi, ada keluarga atau terdekat yang dengan kanker payudara, indung telur itu bisa memeriksakan diri. Yang kedua untuk yang sudah sakit ya harus tertib lah gitu ya. Kadang-kadang pasien sudah dioperasi, sudah kemo, merasa sembuh, merasa baik, lupa kontrol. Jadi begitu datang ya udah perutnya udah gede lagi, udah sesek, wah segala macam. Ada banyak yang bisa kita kerjakan. Ikuti aja ya. Ya ikuti aja alur yang sudah diberikan. Apalagi zaman sekarang kan sudah tercover semuanya. Tinggal meluangkan waktu aja. Agar bisa dikatakan ini angkanya semakin turun lagi, betul. Kemudian fatalitasnya juga jangan jadi nomor 1 juga lagi ya. Betul. Kita harapkan demikian. Dr. Yudi, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbicarakan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Madi Sukadana Karang, terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.